Ini uh, untuk malam ini kita bahas bab terakhir ya untuk semester 2. uh, untuk kelas terakhir ini kelas sosiologi yang terakhir ya teman-teman. Jadi uh, ya nanti dicek ya. Oke. Uh, untuk bab terakhir ini itu pembahasannya semua tentang penerapan. Nah, waktu itu tentang norma, hukum segala macam, budaya, adat istiadat kita sudah baca dan kita sudah pelajarin gitu ya. Bahkan di tugas-tugasnya juga saya usahakan bagaimana supaya teman-teman bisa menganalisis kemudian mengambil kesimpulan gitu. Nah, jadi semua yang kita pelajarin itu sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu apa? Supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana supaya kita dalam kehidupan bersosiologi atau bermasyarakat itu kita berbeda gitu karena kita sudah tahu ya kan kita sudah belajar jadi kita tahu menempatkan diri. Ingat waktu pertama kali kita belajar sosiologi waktu itu kita punya ada beberapa poin-poin dan salah satu waktu itu adalah kita jadi bisa menempatkan diri kita ketika kita sudah belajar sosiologi di dalam masyarakat di mana posisi kita, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita berpikir gitu ya terhadap fenomena yang terjadi. Nah, kita bisa dengan baik memposisikan diri kita. Nah, jadi untuk malam ini kita akan seperti kilas balik ya, kayak ngingat apa yang sudah kita pelajarin dulu, nah gimana mengaplikasikannya, atau misalnya ada aturan-aturan. Nah, kalau dalam masyarakat itu seperti apa itu kira-kira untuk malam ini. Tapi sebelum kita bahas ya, sebelum kita bahas penerapan pengetahuan sosiologinya, saya mau tunjukkan dulu tugas dari teman-teman, ya kan? Siapa tahu ada yang terlewat. Jadi kita perhatikan ya whiteboard masing-masing, silahkan diperhatikan. Ini saya klik untuk kelompok yang pertama. Sebentar ya. Oke, ini dia. Lagi loading. Untuk kelompoknya Mbak Prahar, silahkan diperhatikan di whiteboard. Ada 3 orang ya. Nah, ini jadi saya sudah periksa semua tugasnya. Nanti kalau misalnya kelompoknya nggak ada, silahkan dilapor ke saya. Ini yang sudah masuk ada 5 kelompok. Waktu itu saya lupa kita jadinya berapa kelompok. Soalnya waktu itu saya sudah bagi, jadi saya tinggal tunggu gitu. Jadi kurang ingat detailnya berapa. Jadi yang masuk itu ada 5. Ini yang pertama, beritanya ada sumbernya ya. Jadi ini saya koreksi, ada sumbernya. Hanya aja apa ya? eh eh, beritanya itu kurang apa ya? Kurang jelas seperti apa. Nah, seperti ini kan hanya ada judulnya nih. Ada judulnya, memang di bawah ada penjelasan tapi sedikit. Nah, terus ada solusi. Waktu itu kan saya minta coba teman-teman bikin solusinya. Satu harus begini nih supaya nggak terulang lagi atau supaya bisa diselesaikan kalau mau diselesaikan. Nah, jadi ini solusinya cuma ada 2. Jadi ini dari kelompoknya Mbak Prahar ada 2 berita dan menurut saya ini solusinya hanya ada 2. Nah, ini untuk kelompok yang pertama ya. Eh saya kurang tahu urutannya, tapi itu maksud saya kelompok yang pertama, kelompok yang ada di whiteboard, bukan kelompok yang saya tentukan waktu itu. Nah, yang ini kelompoknya Mbak Wastira. Nah, ini sumbernya ada lengkap, ya kan? Bisa diakses. Nah, ini beritanya ada. Kemudian saya akan cek lagi solusinya ini juga untuk penyimpangan pertama ya. Untuk berita penyimpangan pertama ada 2 solusinya, yaitu ke orang tua, baru kemudian ke pihak yang berwajib, itu solusinya. Yang kedua ada juga sumbernya di sini lengkap, bisa diakses juga, ya kan? Ini terbaru ya, barusan kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu ya, 2 atau 3 minggu yang lalu kejadiannya, bener. Dan ini salah satu penyimpangan menurut kelompok ini, dan untuk solusinya ada 2. Ada 2, solusi yang pertama ini saling menghormati dan memahami hak masing-masing, baru kemudian ke aparat juga gitu ya, ke pihak yang berwajib.
Nah, ini berita dari kelompoknya Mbak Wastira. Masih lagi hangat-hangatnya ya, lagi hot-hotnya. Nah, yang satu eh, apa namanya, cerita eh, ada pelanggaran undang-undang juga gitu ya. Jadi benar-benar perilaku menyimpang. Nah, untuk yang baru bergabung silakan bergabung ya. Kita masih lagi bahas tugas. Yang ini kelompok berikutnya ini kelompoknya ini ketuanya Mas Najwa. Ini ada kayak sumbernya gitu ya. Merdeka.com, tanggalnya juga ada, masih baru juga beritanya, tapi kurang lengkap sumbernya gitu. Jadi artinya nggak bisa kita akses. Nah, jadi kayak misalnya saya mau ngakses ini beritanya di mana saya kurang tahu. Nah, jadi itu kekurangan dari kelompok ini ya. Uh, Kekurangannya sudah tahu ya. Untuk kelompok ini anggotanya ada 4 orang, Mbak Lisa, Mbak Rin, Mbak Ratna, sama Mbak Cuncu. Nggak ada ininya, nggak ada sumbernya. Kemudian beritanya ada masih baru ya, masih Oktober kemarin, tanggal 6 ya tadi ya. Kemudian ada 3 solusi untuk berita pertama. Itu ke pihak sekolah. Pihak sekolah harus lebih ketat. Baru ke orangnya sendiri. Dia menghargai teman. Baru kalau ada masalah diselesaikan dengan musyawarah tanpa harus ada kekerasan. Gitu ya. Oke. Lumayan ya, solusinya ada 3, tapi itu dia tadi kurang lengkap ininya, source-nya ya, sumber beritanya kurang lengkap. Terus kita masuk ke kelompok berikutnya. Nah, yang ini saya sangat apresiasi ya. Ini ketuanya siapa ya? Yang ini, Mbak Reni ya? Nggak, saya kurang tahu ketuanya. Ini saya apresiasi sekali tugasnya, bagus sekali ya, dikerjakan dengan sepenuh hati, ya kan? Nah, ini lengkap nama anggotanya, kemudian kasusnya ada, dikasih tahu misalnya apa kasus apa perilaku yang menyimpang itu. 1, tawuran gitu ya. Nah, jadi penyebab. Nah, jadi teman-teman yang di kelompok ini menganalisis masing-masing punya pendapat masing-masing. Kayak misalnya tawuran itu biasanya karena apa ya? Karena misalnya mereka tidak memperhatikan keadaan lingkungan atau orang tua membiarkan anak-anaknya gitu ya. Jadi menurut saya kelompok ini menjelaskan dan memaparkan alasan-alasan gitu ya. Alasannya itu semuanya dijelaskan dengan baik gitu. Oke, terus masing-masing punya pendapat sendiri ya. Menurut saya itu bagus ya, sangat original sekali. Kemudian cara mengatasi atau solusi. Nah, waktu itu kan kita solusinya gimana gitu ya. Nah, ini masing-masing kelompok juga apa ya, kasih kayak masing-masing apa solusi yang bisa dikerjakan gitu ya. Jadi kita ini kan kenapa saya suruh buat solusinya supaya kita bisa kerjakan. Jadi solusinya itu bukan yang misalnya yang susah atau misalnya solusinya adalah apa sulit untuk dikerjakan. Nah, kalau yang ini saya rasa bisa kita kerjakan gitu. Misalnya solusi 1, orang tua mengawasi dan memberi arahan. Nah, jadi ini saya ada apa namanya, ambil poin-poinnya. Ada beberapa. Ini solusi 2 ke pihak sekolah. Terus ada belajar menjadi sahabat anak-anak ya, itu keluarga. Kemudian masuk lagi ini ada solusi 4. Ini lebih ke bentuk apa ya? Sikap orang tua ya. Sikap orang tua. Kemudian ada lagi solusi 5. Ini ke gurunya ya. Ke guru harus tahu ya bagaimana mendekati ataupun memperlakukan murid-murid ya dengan adanya komunikasi yang baik. Kemudian
Itu dia untuk yang pertama. Jadi mereka ada dua contoh ya. Kemudian eh, ini ada berita yang kedua, ada juga sumbernya, ya ada di YouTube. Penyebabnya sama, mereka coba paparkan di sini satu-satu. Misalnya orang tua yang tidak adil ya, kayak misalnya pilih kasih atau kurang perhatian, ya sama dengan yang tadi dijelaskan semua. Kemudian solusinya juga jelas ya, pemecahannya. Ini dia menjadi contoh, misalnya orang tua menjadi contoh. Kemudian memberi nasihat yang mudah dipahami dan dimengerti gitu. Karena anak-anak banyak kan yang nggak suka dengar nasihat. Karena apa? Karena mungkin panjang, terus kata-katanya nggak dipahami gitu ya. Yaudahlah, anggap aja lah radio rusak-rusak gitu kan. Banyak kan gitu ya. Nah jadi eh, itu salah satu solusi dari grup ini. Nah, jadi untuk grup ini terima kasih banyak ya untuk hasil hasil kerjanya. Ini bagus sekali untuk kelompok ini. Eh pantas mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, yang selanjutnya kelompok berikutnya itu ini karena di PDF saya nggak bisa karena di PDF saya nggak bisa koreksi ya. Jadi nggak bisa saya ini tadi, tapi yang saya lihat juga bagus ya. Yang saya lihat bagus untuk kelompok ini ketuanya kurang tahu siapa, mungkin Mbak Mila ya. Nah, ini salah satu perilaku menyimpang juga ya. Salah satu perilaku menyimpang ini topiknya ada, yaitu perilaku seks di luar nikah dan seorang ibu yang membuang bayinya. Nah, ini saya kekurangannya sumbernya. Sumber beritanya itu nggak lengkap. Oh, Mbak Nuri ketuanya ya. Oh, Mbak Nuri. Beritanya kurang lengkap ya, Mbak. Teman-teman untuk kelompok ini. Source-nya tuh nggak ada, saya nggak bisa akses gitu. Saya nggak bisa buka dan teman-teman yang lain juga nggak bisa buka beritanya. Oh, ketinggalan. Nah, tapi mereka buat langkah-langkahnya. Ini dia, melihat penyimpangan di atas langkah-langkah yang bisa dikerjakan gitu ya. Ini, hendaknya para orang tua membekali agama yang kuat. Ini poin 1, 2, komunikasi yang baik dengan anak. 3, memperhatikan kegiatan anak ya di luar jam sekolah, bertemu siapa. Nah, kemudian ini bagus sekali menurut saya ya. Di sekolah gitu ya, guru-guru harus memperhatikan anak didik, media massa gitu. Jadi dikritisi semua sama kelompok ini. Guru dikritisi, orang tua dikritisi, sekolah gitu. Bahkan sampai ke teknologi gitu ya, media massa, terus pornografi, handphone, internet gitu ya. Karena itu bisa memang mempengaruhi tidak hanya kalangan remaja gitu ya, bahkan orang tua, orang dewasa sekalipun gitu ya. Oke, bagus ya untuk kelompok ini. Kemudian tawuran juga, ini topiknya mirip tadi dengan kelompok yang pertama kita bahas. Ini tawuran, mereka juga kasih solusi ya. Ini dia meningkatkan rasa persahabatan dan kesetiakawanan. Kemudian mengadakan kegiatan yang positif antar sekolah, antar siswa. Nah, jadi ini mungkin untuk tambahan ya. Organisasi. Kalau organisasi memang harusnya lebih tinggi ya rasa ininya supaya tidak terjadi misalnya perselisihan ataupun tawuran. Nah, itu dia untuk kelompok ini. Jadi ada plus minusnya ya semua. Yang lengkap saya apresiasi sekali, yang analisisnya bagus, yang solusi-solusinya bisa dikerjakan ya, bisa kita praktekkan, itu bagus sekali. Itu dia untuk tugas kelompoknya ya. Oke. Jadi itu untuk tugas-tugas kita semua. Jadi untuk semester ini semua tugas saya harap teman-teman bisa kumpulkan segera. Ya, bisa kumpulkan segera ke saya. Ada 3 atau 4 tugas kalau saya nggak salah. Silahkan ditanya ke mungkin Mbak Gadis tahu ya. Atau ingatkan saya kalau misalnya teman-teman belum. Jadi kirim ke saya, jangan sampai tugasnya nggak ada. Nah, karena ini
kelas sosiologi online kita yang terakhir untuk semester ini. Jadi untuk UTS dan UAS itu akan saya kirimkan nanti. Jadi kita UAS sama UTS-nya itu offline aja karena susah juga kan. Nah, sebenarnya di jadwal di situ disarankan untuk silahkan UAS online gitu ya. Cuman kita kan sulit ya, teman-teman juga nanti nggak konsentrasi mengerjakan soalnya. Jadi untuk UTS dan UAS nanti akan saya adakan offline dan malam ini itu kelas terakhir kita untuk sosiologi ya untuk semester ini. Jadi tugas-tugasnya ingat tadi dikirim semua ke saya supaya nilainya nanti nggak kosong karena kan saya bagi rata semua ya. Nah, kemudian pembahasan terakhir ini tadi saya sudah di awal sudah saya bukakan sedikit ya. Malam ini itu semua tentang penerapan, tentang aplikasi ya. Jadi yang sudah kita pelajari dari semester 1 dari topik pertama kali itu malam ini kita kira-kira bagaimana ya kalau mengerjakan itu gitu. Jadi kita kilas balik semua baru kemudian manfaatnya kalau kita kerjakan itu nanti di masyarakat kita gimana gitu dia. Oke, jadi kita lihat ya sama-sama slide-nya. Nah, jadi dalam menerapkan pengetahuan sosiologi ini banyak hal yang perlu kita ketahui. Nah, kalau dulu kan kita sudah tahu kalau ilmu sosiologi itu apa, kemudian apa yang dipelajari di situ, nah, manfaatnya apa waktu itu ya sudah jelas waktu itu. Nah, jadi secara khusus sosiologi ini dirancang untuk supaya masyarakat bisa memasuki atau memiliki kehidupan yang lebih baik ya, kehidupan yang dinamis. Karena apa? Karena masyarakatnya atau orang-orangnya termasuk kita semua yang angkatan 3 sudah paham, sudah punya ilmu tentang bagaimana supaya kami mempunyai tenggang rasa, bagaimana supaya norma-norma itu tetap ada, bagaimana supaya organisasi kami di kampung misalnya, di kampung, di desa atau dimanapun itu sistematis, itu semua baik, masyarakatnya semua paham gitu ya, dewasa. Nah itu kan membuat kehidupan masyarakat yang lebih baik ya. Jadi masyarakatnya berkembang ke arah yang dinamis, yang positif perkembangannya gitu, bukan yang negatif. Nah, jadi kalau sudah begitu berarti kita berhasil bermasyarakat gitu. Jadi itu kira-kira untuk penerapan pengetahuan sosiologi ini di bab terakhir ini. Nah, kayak pengadilan sosial ya. Yang pertama itu pengadilan sosial kita sudah ada bahas juga. Ini kan salah satu fungsi dari sosiologi untuk mengendalikan sosial ya. Jadi ini pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparatnya. Ini secara umum, tapi pada khususnya pun sosiologi itu kan mengawasi kita masing-masing. Seperti norma misalnya kan, itu kan masyarakat kan yang misalnya menilai, menegur atau mengingatkan sesama anggota masyarakat. Nah, tapi memang pada sehari-hari pelaksanaannya sosiologi itu juga mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, itu kan banyak lembaga-lembaga ya kan, lembaga-lembaga masyarakat. Nah, itu kan yang mengawasi masyarakat. Oh, ini nggak benar nih jalannya, misalnya. Kemudian untuk pengertian pengadilan sosial itu mencakup segala proses baik yang direncanakan atau yang tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Nah, maksudnya ini apa? Waktu itu kan kita sudah paparkan satu-satu ya, yang kayak misalnya norma itu juga ada yang mendapatkan sanksi, ada yang tidak bersanksi. Yang waktu itu ya kalau teman-teman masih ingat. Nah, jadi itu semua kenapa dilakukan, kenapa ditetapkan itu untuk apa? Untuk mendidik, ya kan? Atau untuk mengajak masyarakat supaya tetap mempertahankan nilai-nilai sosial, supaya tetap baik, semua segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu berjalan dengan baik. Jadi kalau bersifat memaksa ada, rupanya ada. Itu yang hukuman, yang ada sanksinya itu bersifat memaksa ya. Nah, ada juga yang tidak ada sanksinya. Itu untuk itu kalau pengadilan sosial. Contohnya ini kalau individu terhadap individu yang lain. Nah, contohnya orang tua mendidik anak-anaknya. Ini dilakukan secara individu ya. Jadi kenapa orang tua kayak tadi solusinya orang tua berarti harus
eh, punya pengawasan yang lebih ketat sama anak-anaknya. Orang tua berarti harus menasihati anak-anaknya, memperhatikan segala aktivitasnya, atau membangun komunikasi yang baik. Nah, banyak tadi ya solusinya begitu. Nah, jadi salah satu pengendali sosial yang paling efektif menurut saya itu ya, itu orang tua. Nah, orang tua itu kan porsi porsi untuk mendidik anak-anak itu kan besar. Walaupun misalnya anak-anak kan dididik juga di sekolah gitu ya oleh guru, tapi kan berapa persen lah itu gitu, berapa persen? Karena eh, siapapun kita biasanya lebih lebih hormat atau lebih menerima didikan orang tua kita kan gitu ya. Nah, jadi orang tua boleh melakukan pengendalian sosial atau bisa melakukan pengendalian sosial secara individu ya, agar misalnya iya benar, peran utama ya orang tua. Eee, supaya apa? Supaya nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ada dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat juga itu tetap terjaga. Gitu, supaya anak-anaknya misalnya kayak tadi tawuran, kenapa? Karena mungkin orang tuanya nggak pernah ingatkan kalau tawuran itu berbahaya misalnya ya, bisa aja dia terluka atau bisa aja dia terbunuh gitu kan, terbunuh sia-sia misalnya. Nah, orang tuanya nggak pernah bukakan efeknya itu seperti apa. Atau misalnya ya banyak hal ya, banyak hal yang sebenarnya bisa memicu penyimpangan-penyimpangan itu tadi. Itu salah satunya kalau pengendalian sosial dari orang tuanya tuh nggak berjalan dengan baik. Nah, kemudian kalau yang individu terhadap kelompok sosial, guru ya, guru juga termasuk. Ya, guru yang ini contohnya guru SMA kepada beberapa siswanya. Nah, jadi ini konteksnya beda-beda ya. Jadi bisa bisa dalam hal apa saja. Kalau ini contohnya praktik kerja katanya, praktik kerja. Jadi bisa bisa praktek kerja di lapangan, di dalam kelas juga bisa, di ruangan kelas. Yang penting eh ada apa namanya? Ada kelompok ya atau ada grup. Kayak misalnya ini siswa SMA itu grupnya. Jadi yang melakukan pengendalian sosial di situ si guru. Nah, gitu. Eh kalau untuk organisasi lain mungkin banyak ya. Banyak kayak misalnya kakak senior, kakak asuh, yang seperti itu. Kalau di pramuka ada pinru, pimpinan regu, ya kan? Kalau teman-teman pernah ikut pramuka dulu. Nah, jadi itu bisa ada terjadi pengendalian sosial. Nah, si individu tadi biasanya itu si pemimpinnya ya pada umumnya. Oke. Kemudian kalau satu kelompok terhadap kelompok lain itu bisa juga ya, atau oleh satu kelompok terhadap individu. Jadi tidak dibatasi, tidak terbatas hanya misalnya dalam individu atau individu kemudian eh, apa guru dengan siswa. Oh, ini suaranya bermasalah ya, teman-teman. Semuanya begitukah? Suara saya jelas atau tidak? Wah, ini bahaya ini. Ini Mbak Nuri bisa jelas. Ayo, yang lain. Mbak Ratna sekarang juga nggak bisa dengar suara saya kah? Oh, sekarang ada. Sekarang ada ya. Waduh, udah ketinggalan Mbak. Yang slide mana nih? Kadang hilang. Waduh. Wah, hilang lagi. Wah, kalau sekarang? Wah, gimana dong? Wah, gimana ya, teman-teman ya? Aduh, nih kalau teman-teman yang lain, oh sekarang ada gitu. Aduh, mungkin sinyal ya. Sinyal mungkin. Kemungkinan besar itu sinyal. Kalau teman yang lain ada, terus misalnya satu dua orang itu
nggak ada, itu sinyal. Tapi kalau misalnya semua nggak ada, bisa jadi dari kelasnya, dari Wizik, atau dari saya. Oh, oh gitu. Wah, oke oke. Jadi gimana yang nggak bisa dengar, ya, yang nggak bisa dengar, eh saya sarankan mendengar rekaman ulang, ya. Wah, hilang lagi. Gimana nih ya? Eh, ya semoga ini ya, semoga untuk slide berikutnya lebih jelas lagi ya. Oh, ada, bagus. Bagus, bagus. Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Ini tujuan pengendalian sosial. Tujuan pengendalian sosial atau dan sifatnya. Nah, ini menurut Haryanto preventif. Prevent itu artinya eh apa ya? Eh bagaimana supaya tidak terjadi. Artinya itu usaha mencegah gitu ya. Prevent gitu, mencegah. Jadi kalau ada pengendalian sosial, nah seperti tadi saya ambil aja contoh dari orang tua tadi ya, orang tua yang menasihati anak-anaknya misalnya, dinasehati dengan tujuan supaya si anak tidak melakukan perilaku menyimpang kan gitu. Dinasehati, diingatkan supaya si anak itu paham kalau itu dilakukan itu adalah perilaku menyimpang. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mencegah, preventif. Nah, jadi dengan teguran, dengan proses sosialisasi, dengan pergi ke sekolah, atau misalnya sekarang banyak juga ya kegiatan keagamaan, misalnya ke pesantren atau pengajian atau kegiatan rohani yang lain gitu ya. Nah, baik yang informal maupun yang formal. Nah, itu tujuannya itu untuk mencegah supaya tidak terjadi. Nah, jadi itu yang pertama, yang preventif ya, untuk pencegahan. Kemudian yang represif. Yang represif itu merupakan usaha pencegahan yang bertujuan untuk dapat mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Nah, jadi ada ada beberapa perilaku menyimpang atau ada misalnya kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi. Ya, ada perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Nah, tapi kemudian mereka diberi sanksi. Sanksinya bisa yang resmi, bisa tidak resmi. Bisa juga yang misalnya yang terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, jadi masyarakat yang menerima itu uh, bisa misalnya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ya, kalau misalnya di agama dibilang bertobat gitu ya. Nah, jadi itu kan mengembalikan keserasian ya. Jadi kan pertama ada gangguan. Nah, setelah misalnya mereka menerima hukuman atau menerima apa namanya ini represif itu dia tadi, akan terjadi keserasian kembali gitu. Jadi yang pertama tadi mencegah. Nah, yang kedua kalau sudah terjadi, bagaimana upaya kita supaya mereka kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, jadi itu tujuan pengendalian sosial. Jadi walaupun misalnya banyak terjadi uh, kegiatan yang tidak baik, menyimpang, kejahatan, tidak bermoral gitu ya, tetap ada usaha ataupun tetap ada keinginan dari masyarakat untuk mereka bisa kembali lagi gitu. Jadi itu banyak caranya ya, bisa dari hukuman, bisa dari masyarakat gitu ya, atau dari agama, dari ajaran agama. Nah, kemudian cara melaksanakan aturan sosial atau dan pengendalian sosial itu ini yang pertama persuasif. Nah, waktu itu ini sudah kita bahas loh teman-teman. Masih ingat nggak ya? Nah, yang kalau persuasif ini tanpa kekerasan. Jadi semua aturan sosial atau semua pengendalian sosial yang dilakukan tadi, mau individu dia, mau kelompok, atau mau cara seperti apa, dia tuh dilakukan dengan cara yang tentram, tanpa kekerasan. Baru dengan paksaan juga bisa,
ya, dengan paksaan juga bisa, misalnya dihimbau oleh eh, Pak RT atau Pak RW supaya masyarakat semua misalnya menanam bunga gitu ya. Jadi itu dipaksa ya, supaya apa? Supaya mengalami perubahan. Nah, itu contoh aja. Jadi teknik compulsion ada juga atau sama persuasion. Kalau yang compulsion, ini katanya diciptakan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya. Nah, jadi ini misalnya kayak misalnya kalau misalnya teman-teman nggak mengerjakan tugas, nanti itu saya kasih nilai 50 misalnya. Nah, itu kan jadi itu kayak apa ya? Tekniknya itu di situ kayak terpaksa gitu ya. Tapi bisa jadi tidak. Jadi tergantung individunya memang. Nah, jadi supaya misalnya nggak malas lagi, misalnya orang tua memberi kita, kalau dulu kita sudah bahas ganjaran, gitu ya, ganjaran atau hukuman, ya, ganjaran atau hukuman. eh Aduh, ini nggak ada suara juga ya. Aduh, gimana nih teman-teman? Yang lain ada? Wah, gimana nih? Hmm, sinyalnya ya. Saya sedih nih. Kalau yang lain nggak bisa dengar. Wah, wah, Mbak Ratna mau pamit ya? Wah, yang jelas bagus ya. Kalau yang nggak jelas gimana dong? Ini masih Mas Najwa masih belum bisa dengar, Mas. Sayang banget ya. Hmm. Oke, oke. Kita lanjut aja ya. Yang nanti yang nggak bisa dengar, silahkan nanti saya ini ya, kayak saya share untuk rekamannya. Wah, suaranya nggak ada ya. Kok bisa gitu ya? Nggak ada suara ya. Aduh. Oke, kemudian kalau untuk yang profession, ini norma atau nilai yang ada itu diulang-ulang penyampaiannya dengan harapan bahwa hal tersebut masuk aspek bawah sadar seseorang. Nah, kayak misalnya kalau teman-teman dulu punya guru ini nggak? Punya guru BK nggak? Guru BK sama guru BP. Punya nggak dulu? Waktu SD atau SMP atau SMA atau ya atau pas ini ya punya. Punya ya. Jadi mereka itu seringnya nasehatin itu tuh aja gitu kan. Jangan terlambat. Eh bajumu rapikan atau misalnya pas ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan berbicara dari guru BP itu pasti dinasehatin anak-anak kami sekalian, coba belajar atau apalah gitu. Jadi semua norma-norma yang ada di sekolah ya, walaupun kehidupan sehari-hari, aturan-aturan itu iya masukin baju juga. Itu diulang-ulang terus gitu. Kemudian itu untuk di sekolah ya. Misalnya di agama kita masing-masing juga saya rasa ada ya. Jadi kayak yang lagi-lagi diingatkan terus-terus itu. Jadi itu namanya teknik perfection. Jadi diulang-ulang supaya kita ingat, diulang-ulang supaya masuk aspek bawah sadar ini paham ya maksudnya. Jadi tanpa kita sadari kita jadi tahu karena itu tuh aja gitu. Karena diulang-ulangin terus kita jadi tahu tanpa harus mengingat pun itu kayak udah kebiasaan gitu. Bawa kayu. Seram ya. Nah, itu profession. Nah, tadi kalau yang compulsion tadi itu ada ininya, ada kayak rasa terpaksa, tapi itu diciptakan supaya apa? Supaya misalnya murid atau seseorang itu bisa berubah atau bisa taat gitu kan. Nah, itu dulu kalau misalnya teman-teman ingat itu tadi yang saya bilang dengan cara memberi ganjaran atau memberi hukuman.
Nah, itu dia untuk compulsion. Kalau koersif tadi dengan paksaan, kalau persuasif tanpa kekerasan. Ya, paham ya? Tiap satu ketemu ada aja salahnya ya. Oke deh. Nah, ini alat-alat yang dipergunakan untuk melaksanakan aturan sosial, ya. Alat-alat yang dipergunakan untuk melaksanakan aturan sosial dan pengadilan sosial. Ini gampang dipahamin. Ya, jadi kita baca sama-sama ya. Poin A, B, C, D, E ada 5 poin. Yang pertama, penyebaran rasa malu di dalam bentuk desas-desus tentang orang-orang yang bertingkah laku menyimpang. Wah, ini sebenarnya nggak tahu entah teman-teman punya pengalaman, tapi ini sedikit kurang tepat ya, kurang tepat. Kemudian ini sebenarnya bisa membunuh karakter. Membunuh karakter itu kayak gini misalnya ini contoh ya, si Meme, si Mbak Gadis misalnya sama Mbak Neng. Misalnya bertingkah laku menyimpang gitu kan. Sebenarnya belum tahu pasti atau seperti apa, tapi orang-orang misalnya yang di angkatan 3 sudah misalnya membicarakan gitu kan, bikin bikin desas-desus gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu bisa membuat misalnya si Mbak Gadis sama si Mbak Neng tadi terbunuh karakternya, dalam arti jadi takut gitu ya, jadi takut atau malu atau jadi nggak mau ketemu orang gitu kan, nggak mau ketemu orang, atau bisa jadi dia jadi minder, stres, depresi, nah dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi itu memang ada ampuhnya gitu. Jadi itu dalam masyarakat, di dalam society kita terjadi juga sebenarnya ya. Tapi itu tadi dia, saya rasa ada efek negatifnya. Jadi memang lebih baik kalau disampaikan langsung ke orangnya. Cuman itu apa ya, itu seperti sudah jadi ciri khas gitu ya di masyarakat ya. Ada penyebaran rasa malu. Kemudian pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, bisa setiap guru-guru itu sudah pasti adalah orang-orang atau mereka adalah pengendali-pengendali sosial yang ada ya. Kalau di luar sekolah, orang tua bisa, keluarga, kakak gitu ya, saudara ya, misalnya guru agama atau seperti apa ya. Nah, jadi di luar ataupun di dalam sekolah tetap terjadi pengendalian sosial. Kemudian teguran dari penguasa terhadap warga masyarakat yang melanggar. Nah, ini bisa apa ya, misalnya Pak Lurah ya, misalnya mengingatkan misalnya warga yang di Jalan Mahoni sama Jalan Gaharu misalnya, itu masyarakat yang kotor, suka buang sampah misalnya ke jalanan. Nah, jadi itu pengendalian sosial juga, gitu dia. Tapi apa, dari penguasa gitu ya, dari penguasa. Kemudian hukum udah pasti ya, kita banyak hukumnya, kita sudah bahas dulu, ada perdata, ada pidana. Nah, jadi itu sudah pasti dikerjakan atau diaplikasikan untuk mengendalikan sosial. Yang salah dihukum, yang mencuri dihukum, ya, yang tidak adil diadili, seperti itu. Kemudian ajaran-ajaran agama yang memberikan contoh hak, kewajiban, dan larangan-larangan bagi para umatnya. Jadi agama berperan besar, ya sangat besar menurut saya. Karena terkadang kayak misalnya penyebaran rasa malu, belum tentu dia malu. Pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah, belum tentu dia di sekolah mau dengar, atau jangan-jangan dia asal dinasehatin gak pernah dengar ya. Teguran dari penguasa mungkin nggak begitu, atau hukum. Nah, tapi kalau misalnya ajaran agama masing-masing ya pasti punya, dan itu perannya sangat besar sekali ke pribadi masing-masing, seperti itu. Jadi itu bisa membantu juga untuk mendirikan sosial gitu. Jadi itu alat-alat ya, alat-alat yang bisa membuat masyarakat itu hidup teratur, yang bisa membuat masyarakat itu terkendali. Gitu dia. Kemudian yang berikutnya, organisasi sosial masyarakat. Ini saya lanjutkan. Ini yang subbab berikutnya. Ini organisasi sosial
ya. Organisasial itu jaringan hubungan antar warga masyarakat yang bersangkutan di dalam suatu tempat dan dalam waktu yang relatif lama. Waktu itu kita sudah pernah juga bahas tentang organisasi sosial. Nah, kalau di dalam masyarakat kan semua organisasi itu kan pasti ada kelompoknya, gitu ya, ada perkumpulan-perkumpulannya, ada paguyuban, patembanan. Itu maksudnya, ya. Yang itu contoh-contohnya. Nah, kalau kalau organisasi sosial masyarakat eh itu biasanya dihubungkan dengan juga apa ya, institusi sosial. Atau kalau di sini kita sering dengar pranata sosial. Ini mungkin hal baru untuk teman-teman. Nah, kalau di sosiologi pranata sosial gitu ya, atau institusi sosial. Nah, pranata sosial itu sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam bermasyarakat. Ini nanti saya kasih contoh-contohnya, kita bisa lihat sama-sama. Kalau sistem norma itu sejumlah aturan sosial atau pedoman perilaku yang pantas yang menjadi kesepakatan semua anggota masyarakat, ya, yang dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama. Nah, jadi kita ulang lagi ya, waktu itu kan sudah pernah ya membahas norma ya. Jadi ingat lagi kan? Nah, jadi kalau pranata bisa dibedakan ya. Kalau pranata kan sistem norma yang mengatur segala tindakan. Kalau sistem norma, yang pertama itu pranata sosial. Kalau yang sistem norma itu aturan sosial yang dijadikan pedoman. Ya, wah nggak ada lagi suaranya nih Mbak Citra. Oke. Belum, Mbak. Masih masih ini ya, masih jalan. Aduh, masih ada, Mbak. Oke. Oke. Jadi mm, kalau norma itu yang dijadikan pedoman ya, yang dijadikan pedoman dan itu bisa disepakati oleh semua anggota masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Oke, kemudian kalau institusi itu sistem norma atau aturan yang ada, ya, sedangkan institut itu wujud nyatanya, ya. Bisa dibedakan? Coba diperhatikan baik-baik ya. Kalau institusi, sistem norma atau aturan yang ada, sedangkan institutnya itu wujud nyata dari norma-norma tadi, dari aturan-aturan tadi ya. Oke. Nah, kemudian ini eh, yang pranata. Wah, ini nggak kedengaran dari tadi ya. Ah, sebentar ya teman-teman. Oke ya, jadi kalau saya lanjutkan ya. eh untuk pranata tadi ya, itu merupakan seperangkat aturan yang berkisar sekitar kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Iya, iya. Sebentar ya teman-teman. Oke, jadi saya ulangi ya, saya ulangi.
Kalau institusi tadi ya, saya ulangi dari awal, institusi tadi sistem norma atau aturan yang ada, institutnya itu wujud nyata dari norma-norma tersebut. Nah, ini ada contohnya sepasang suami istri, ya kan? Kemudian kalau yang pranata itu merupakan seperangkat aturan yang berkisar sekitar kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Langsung kita lihat aja ya contohnya ya. Oh, ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya dulu. Oke, yang kalau ciri-cirinya pranata secara khusus terwujud dalam asosiasi. Asosiasi maksudnya kayak perkumpulan gitu ya. Kemudian segala kegiatan manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan selalu berkaitan dengan pranata sebagai pengaturannya dan asosiasi sebagai kumpulan orang-orangnya. Nah, ini dia tadi. Nah, jadi pranata itu pengaturnya, asosiasi itu tadi perkumpulannya. Nah, jadi pranata itu terwujud kalau ada perkumpulan gitu ya. Kalau ada asosiasi, ada perkumpulannya, ada pranatanya. Nah, itu ciri-cirinya. Yang kedua, yang ketiga, ciri-ciri pranata yang ketiga itu satu institusi sosial yang ada tradisinya, ya, ada tradisinya baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya, ada yang punya tujuan, ada tertib-tertibnya, ya, bisa juga tidak ada misalnya tertib-tertibnya, tapi ada tujuannya. Tujuannya itu dirumuskan misalnya satu ya, supaya bisa misalnya membenahi masyarakat atau meningkatkan kekeluargaan di antara masyarakat misalnya, ya, itu misalnya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya itu lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri yang khas dari institusi sosial. Ada lambang-lambangnya, punya bendera misalnya, ada logonya. Kalau distempel ada logo atau misalnya ada nama organisasinya gitu ya, ada lambangnya gitu. Kemudian mempunyai alat-alat perlengkapan. Ya, mempunyai alat perlengkapan yang dipakai untuk mencapai tujuan, misalnya bangunan, peralatan atau mesin. Ya, itu ciri-cirinya ada 5. Dan fungsinya itu dengan adanya institusi tersebut, ya, dengan adanya institusi tersusun dan atas objek-objek budaya material, pola-pola khusus tingkah laku, peranan, dan harapan seperangkat sikap dan lain-lain. Nah, jadi harapannya dengan adanya misalnya pranata tadi itu, dengan adanya institusi itu, ada objek-objek budaya ya atau pola-pola khusus atau peranan dan harapan yang terjadi. Kemudian dengan adanya institusi itu juga memberikan petunjuk untuk mengadakan social control terhadap tingkah laku pada masyarakat. Sama seperti yang tadi tuh, kayak pengendalian sosial kan itu ada sistem kontrol ya. Artinya seperti norma juga ya, seperti norma. Jadi ada terjadi uh, uh, apa namanya pengawasan, ada pengawasan yang terjadi. Nah, pranata juga memiliki fungsi itu, ya. Jadi dia bisa mengadakan pengawasan atau kontrol terhadap tingkah laku masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya fungsinya itu melalui sistem nilai dan pola tingkah laku. Ini ada mempunyai pengaruh terhadap keutuhan dari institusi itu. Nah, jadi ada 3 ya fungsinya. Ciri-cirinya tadi ada 5. Saya ulangi lagi tadi ya. Ciri-cirinya sebenarnya ciri-cirinya yang lebih penting ya yang kita ingat ya. Ya, supaya kita nanti lebih gampang melihat contoh-contohnya. Ya, oke. Itu ada 5 tadi. Kemudian fungsi berikutnya itu juga dengan institusi, dengan adanya institusi itu dapat memberikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggota. Ya, bisa jadi anggota yang di dalam pranata itu atau institusi itu, atau masyarakat yang lain juga bisa. Kemudian, dengan institusi dapat menyiapkan para anggota berpartisipasi secara aktif dalam peran-peran yang ditentukan. Yang bagian F-nya itu berfungsi mewujudkan beberapa kebutuhan utama manusia, seperti untuk pakaian, makanan, peralatan, dan lain. Banyak ya, banyak fungsinya. Jadi makin penasaran ya, kira-kira apa saja gitu ya. Wah, ini saya coba ke
Nah, saya langsung coba ke sini ya, biar biar nyambung. Nah, jadi menurut Kuncharaningrat ya, pranata-pranata sosial itu ada 8 macam. Ya, ada 8 macam. Yang pertama itu pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah. Nah, jadi kalau teman-teman tadi ingat ciri-cirinya, ya ciri-cirinya tadi, itu tadi kalau saya tadi ingat poin-poin yang sudah kita bahas tadi ada itu memberikan manfaat ya, memberikan manfaat atau pedoman kepada anggota-anggotanya. Nah, jadi seperti misalnya metode ilmiah, metode penelitian, pendidikan ilmiah itu kan banyak prosedurnya ya, banyak prosedurnya, kemudian banyak cara-caranya gitu ya. Nah, jadi pranata yang bertujuan untuk kebutuhan scientific maksudnya, itu ada manfaatnya kepada orang-orang yang melakukan penelitian di bidang itu. Nah, jadi ini yang pertama ya, ada 8 macam nanti. Kalau yang kedua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyatakan rasa keindahan dan rekreasi. Ini contohnya seni rupa, seni drama, ya, seni tari juga termasuk, seni suara, ya, olahraga. Jadi segala segala apa namanya institusi tadi kan, institusi yang ada di dalam asosiasi, yang di dalam perkumpulan tadi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal keindahan atau rekreasi itu tadi, itu salah satu macam dari pranata sosial. Ya, dari seni rupa kita bisa, ya seni lukis juga ya, seni lukis juga. Oke, kemudian pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Ya, ini contohnya pertunangan, perkawinan. Nah, biasanya ini kan yang berhubungan dengan apa ya? Sistem kekerabatan ya, hubungan pertalian gitu ya, bisa jadi antar keluarga atau kalau di sini dibuat kinship atau domestic institution gitu ya, institusi keluarga, institusi kekerabatan gitu. Nah, jadi kayak ini pertunangan, perkawinan, perceraian misalnya itu ya, itu salah satu jenis dari pranata sosial. Kemudian pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian tertentu, kayak misalnya pertanian, peternakan, ya, perburuhan, industri, ya. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi biasanya. Jadi salah satu pranatanya itu untuk mata pencaharian ya, atau untuk alasan ekonomi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudian pranata yang bertujuan, oh ini ada pertanyaan, persahabatan. Menurut saya enggak, karena tidak ada apa ya, tidak ada. Kalau tadi kan, kalau pranata itu kan tadi bisa ada tujuannya, bisa ada tata tertibnya atau norma yang dirumuskan seperti itu kan. Nah, kalau persahabatan kan nggak ada ya. Kayak misalnya kan itu pertunangan kan itu ada kekerabatan dari pihak, misalnya pihak laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana prosesnya, apa-apa saja yang menjadi persyaratannya, seperti itu ya. Maksudnya itu sangat-sangat resmi dan itu sangat serius gitu. Kalau misalnya persahabatan kan itu mungkin antara individu tapi tidak melibatkan orang lain dan tidak ada terjadi kekerabatan ya, tidak ada terjadi pertalian misalnya. Nah, itu dia. Kalau tadi kita sampai di ini ya, untuk ya, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan. Nah, kayak misalnya semua sekolah, semua jenis sekolah itu adalah pranata dengan tujuan memenuhi kebutuhan pendidikan atau educational institution. Jadi semua institusi pendidikan, mau dia yang swasta, negeri, semua itu adalah salah satu pranata sosial. Tapi dia fokus ke pendidikan. Ya, mau jenis TK apapun itu, SD, SMP, SMA semua ya. Itu dia.
Kemudian pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan atau alam gaib. Nah, yang ini institusi yang berhubungan dengan agama, ya, berhubungan dengan agama kayak misalnya ini ada contohnya gereja, masjid, doa, kenduri. Jadi segala sesuatu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tadi. Nah, jadi kan kita nggak bisa batasi ya gitu. Jadi misalnya ada kelompok tertentu yang menganggap bahwa Tuhannya itu misalnya yang ada di alam gaib atau seperti apa. Nah, yang penting yang berhubungan dengan itu kita katakan dia pranata dengan tujuan apa? Religi gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia juga gitu. Tapi dalam institusi agama. Baru pranata yang berikutnya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mengatur kehidupan kelompok atau negara atau institusi politik. Jadi contohnya pemerintahan demokrasi, kehakiman, partai-partai gitu ya, polisi, kemudian adat-adat, tokoh masyarakat. Ya, intinya untuk apa? Untuk mengatur kehidupan kelompok atau masyarakat. Bahkan untuk cakupan yang lebih besar untuk mengatur kehidupan negara. Gitu ya. Jadi termasuklah itu semua DPR, MPR masuklah di situ ya. Nah, segala macam partai, hakim-hakim, para aparat kepolisian atau ya semua aparat yang berwajib ya pihak yang mempunyai kekuasaan untuk itu. Nah, pranata yang berikutnya itu yang untuk mengurus kebutuhan jasmani manusia. Nah, apa aja kebutuhan jasmani kita, aspek-aspek apa sajakah itu yang berhubungan atau yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan itu pranata sosial. Pranata sosial untuk consultative institution. Nah, kayak misalnya salon, ya, rumah sakit, klinik, dokter. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi salah satu pranata sosial juga. Nah, jadi untuk proses pertumbuhannya, proses sebuah aturan itu kan tadi berawal dari sebuah aturan ya kan, aturan atau norma. Jadi proses dari sebuah aturan itu menjadi pranata sosial itu disebut dengan institusionalisasi atau pelembagaan. Itu dia. Jadi kalau misalnya tadi misalnya apa ya, salah satu institusi pendidikan misalnya, institusi pendidikan ya, berbagai macam jenis sekolah baik yang formal maupun informal gitu ya. Nah, jadi ada misalnya aturan-aturan tapi lama-lama diwujudkan gitu ya, diwujudkan menjadi sebuah lembaga kemudian menjadi sebuah sekolah misalnya. Nah, ada proses pelembagaan di situ menjadi resmi. Jadi tadi hanya misalnya hanya buah pikiran, ya kan? Hanya ide misalnya dari dua orang guru. Nah, kemudian ketika itu diwujudkan ya menjadi salah satu misalnya institusi pendidikan, itu terjadi pelembagaan atau institusionalisasi. Nah, jadi dengan kata lain, institusionalisasi ini adalah proses berjalan atau terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat yang pada akhirnya menjadi kepatokan dalam kehidupan bersama. Itu dia ya. Silahkan diperhatikan siapa tahu nanti keluar ya untuk ujian. Institusionalisasi yaitu ya suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan di dalam masyarakat menjadi institusi atau pranata yang akhirnya menjadi patokan dalam kehidupan bersama. Ya, institusionalisasi atau pelembagaan. Oke, jadi menurut Selo Sumarjan. Oh, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Maaf saya terlalu ini ya, terlalu cepat. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya?
Oke, kalau gitu saya yang bertanya. Sebutkan salah satu institusi untuk bidang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ayo. Bagus. Bagus, Pak. Ya. Oh, kalau institusi dan institut kurang paham. Oke, Mbak. Ntar lagi saya ulang ya. Perdagangan. Yang lain? Oke, saya kembali ya. Lihat poin D. Poin D ya. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia ya, atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pertanian, peternakan, perburuan, termasuk perdagangan, ikut juga industri ya. Intinya segala sesuatu yang dikerjakan atau segala sesuatu uh, ini kan uh, apa ya istilahnya? Uh, jadi kalau misalnya begini, pertanian, biar sekalian menjawab pertanyaan Mbak Nuri ya, biar sekalian menjawab pertanyaan Mbak Nuri tentang institut dan institusi. Biar saya backkan dulu ke belakang ya. Institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada, sedangkan institut adalah wujud atau ya wujud nyata atau wujud konkret dari norma-norma tersebut. Nah, sama baru kemudian ini diingat coba ya. Diingat institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada, baru institutnya wujud nyata dari aturan itu. Baru saya kembalikan ke contoh-contoh pranata. Tadi pranata itu kan termasuk ya. Pranata itu adalah oh ini dia. Nah, ini dia pranata. Pranata itu yang mana? Yang kalau misalnya pertanian, yang mana institusinya? Yang mana institutnya? Dan saya kembalikan sebentar. Sebentar ya. Nah, ini kan di penjelasan yang tadi, pranata merupakan seperangkat aturan yang berkisar sekitar kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Ya kan? Makanya pertanian atau perdagangan, itu tadi ya, jawaban Mbak Neng ya, itu kan masuk ke bagian institusi. Ya kan, intinya segala sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Makanya tadi itu ada contohnya industri, pertanian, peternakan gitu ya, perdagangan. Nah, itu institusinya. Gitu kan, seperangkat aturannya. Baru kemudian kalau institutnya wujud nyatanya. Wujud nyatanya. Kalau misalnya uh, wujud wujud nyatanya yang kalau misalnya pendidikan. Kalau pendidikan itu kan tadi di pendidikan itu banyak kan. Contohnya misalnya SD, SMP tadi. Coba kita lihat sebentar ya. Oke, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan atau institusi pendidikan. Nah, institusi itu kan tadi aturan-aturannya, ya kan? Institusi itu tadi peraturan-peraturannya, norma-normanya. Kemudian institutnya apa? Institutnya ya apanya itu sekolahnya itu gitu. Makanya misalnya kalau misalnya teman-teman pernah dengar institut apa ya nama ada sekolah institut yang ada institutnya di depan. Nah, iya nama sekolahnya. Jadi apa yang menjadi wujud nyata dari si pendidikan itu institutnya. Nah, institusinya itu kan pendidikan. Nah, kalau yang
Wah, ini saya terbalik tadi yang di pertanian. Nah, yang di pertanian tadi itu institusinya ekonomi, ya kan? Institusinya ekonomi. Terus institutnya apa? Itu tadi perdagangan, pertanian, perburuhan, gitu. Terbalik saya ya. Nah, kalau misalnya institut pendidikan, institut pendidikan, institusi pendidikan, wujud nyatanya itu apa? Sekolah, gitu ya, pondok pesantren misalnya. Nah, itu dia institutnya, institusinya pendidikan. Kalau yang misalnya pertanian, iya hasil panennya juga ya, maksudnya hasil panennya. Tapi yang menjadi institusinya itu ekonomi. Pertanian itu adalah wujud dari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tadi. Bisa dengan bertani gitu ya, bertani dengan semua hasil panennya, peternakan dengan ternak-ternaknya, gitu dia, industri dengan semua hasil industrinya. Itu di institutnya. Tapi institusinya itu ekonomi. Gitu dia. Sampai di sini bisa paham nggak? Masih kurang jelas? Oke, lumayan. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Tadi kan saya nanya, sebutkan salah satu pranata yang untuk institusi ekonomi gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudian tadi ada jawaban perdagangan. Nah, jadi kalau misalnya perdagangan, itu institusinya apa? Itu institusinya ekonomi. Institutnya perdagangan itu. Gitu. Kalau misalnya di pendidikan, institusi pendidikan katanya. Nah, wujud nyatanya atau yang konkretnya apa gitu. Saat itu sama saja dengan saya bertanya institutnya apa. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan atau wujud nyata dari semua pendidikan gitu ya, mode pendidikan di level apapun itu, itulah dia institutnya, itulah dia barangnya gitu ya, contoh nyatanya gitu, itu dia. Oke, itu dia ya, saya ulangi tadi. Nah, kayak misalnya yang contoh G, ya kan? Institusi politik itu luas sekali sebenarnya, ya. Institusi politik, institutnya itu banyak, banyak ya. Jadi kalau kita kan mungkin dengar nama politik itu mungkin kita sempit pemikiran kita tuh hanya sebatas ya itulah pemerintahan negara lah yang berhubungan dengan partai-partai. Ternyata tidak gitu. Intinya segala sesuatu yang berhubungan atau yang mengatur kehidupan kelompok atau negara itu masuk kepada institusi politik. Ya kan contohnya baru masuk ke partai-partainya, ke tokoh masyarakatnya, ke pemerintahannya, MPR, DPR-nya, gitu dia. Ya wujud nyata dari institusi politik tadi. Oke, itu dia ya. Baru kita masuk ke Oke, sampai situ masih jelas? Ya masih jelas atau masih bingung? Oke. Nah, ini tadi yang pelembagaan sudah ya, yang pelembagaan atau institusionalisasi tadi. Oke, baru kita masuk ke apa pranata. Pranata menurut Saloso Marjan itu harus memenuhi 3 syarat ya untuk menjadikan pranata itu sebagai sesuatu yang dipegang atau dijadikan aturan yang mengikat. Itu harus ada 3 syaratnya. Yang pertama, norma tersebut menjiwai seluruh anggota masyarakat. Nah, kayak misalnya pranata untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Berarti institusinya pendidikan, ya kan? Institutnya SD, SMP. Jadi, gimana caranya supaya itu bisa dijadikan pengikat di dalam masyarakat atau bisa menjadi sesuatu yang dipegang oleh masyarakat
katanya harus ada normanya, dan norma tersebut menjiwai seluruh anggota masyarakat. Itu syarat yang pertama. Kemudian diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat tanpa ada halangan yang berarti. Nah, jadi kalau misalnya sekolah gitu ya, ada sekolah yang eh, mau mau dibangun ya, artinya mau diadakan pelembagaan ya, mau diadakan institusionalisasi, kemudian eh, tidak diterima misalnya, tidak diterima oleh masyarakat di sekitar itu. Jadi berarti dia tidak memenuhi salah satu syarat supaya eh, sekolah tadi itu ya, salah satu contoh peranata tadi itu eh, diadakan atau dibangun misalnya. Berarti proses institusionalisasinya tidak berjalan dengan baik ya, terhalang pembentukannya. Kemudian syarat yang ketiga itu norma tersebut harus mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Jadi misalnya ada aturan-aturan ya atau tata tertibnya, dan itu misalnya ada peraturan yang mengatur bagaimana sanksinya kalau misalnya itu dilanggar. Nah, kayak misalnya institusi politik ya, institusi politik. Institutnya kan tadi ada misalnya pihak kepolisian, kemudian partai-partai, lalu hukum gitu ya. Jadi itu kan banyak aturan atau tata tertib yang sudah dibuat ya di masing-masing institut yang ada. Nah, jadi itu sanksi-sanksinya pun ada. Itu semua dijelaskan ya, hak, kewajiban, dan semua itu mengikat setiap anggota masyarakat atau berlaku ya, misalnya untuk setiap anggota masyarakat dan untuk anggota di setiap institut itu juga. Gitu dia. Jadi ada 3 hal ya supaya suatu peranata itu bisa diterima atau bisa dikatakan sukses ketika dilakukan institusionalisasi atau pelembagaan. Nah, fungsi pokoknya itu untuk memenuhi sarana kebutuhan masyarakat. Itu fungsi pokoknya. Kalau fungsi yang lain ya, fungsi yang lain itu untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Ya, itu tadi banyak yang sudah kita bahas tadi, misalnya yang peranata untuk memenuhi kebutuhan apa tadi yang seni suara, seni musik, masih ada yang ingat nggak? Itu kebutuhan apa? Masih ada yang ingat? Atau terpaksa saya back lagi slide-nya? Udah lupa ya? Oke. Untuk wait. Nih, untuk kebutuhan rekreasi atau keindahan. Ya, rekreasi atau keindahan. Institusi rekreasi atau keindahan. Masuklah semua jenis seni. Ya, artinya bertujuan untuk menghibur. Kan? Segala sesuatu yang berfungsi untuk menghibur, masuklah dia ke dalam institusi itu. Ya. Oke. Oh, kembali lagi ya ke belakang. Oke. Ini dia. Jadi, menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan, itu fungsi yang pertama tadi. Kemudian memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah, ya. Baru ada juga memberikan pegangan kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya pranata yang berhubungan dengan keagamaan, institusi keagamaan, kan itu memberikan pedoman, menjaga keutuhan juga, kemudian memberikan pegangan kepada masyarakat. Iya, nanti slide-nya saya share, boleh. Nah, fungsi pranata yang ketiga tadi, ya, fungsi
yang ketiga tadi itu terwujud dalam setiap jenis atau setiap macam pranata. Jadi walaupun pranata, iya benar di modul juga ada. Walaupun misalnya dia pranata untuk keindahan ya, keindahan atau rekreasi kayak misalnya olahraga, seni suara, seni musik gitu ya. Itu eh, ini tadi ketiga fungsi ini misalnya menjaga keutuhan dari masyarakat, memberikan pedoman, ini semua ada walaupun mungkin porsinya nggak sama ya. Kayak misalnya di olahraga menjaga keutuhan dari masyarakat nggak? Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi memberikan pedoman kepada anggota masyarakat nggak bagaimana mereka harus bertingkah laku. Oh bisa jadi, karena banyak hal ya, sportivitas misalnya. Jadi bagaimana melakukan olahraga yang baik atau yang sehat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk menegakkan sistem pengadilan sosial, yaitu pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Tetap ada, tapi mungkin porsinya nggak sama. Nah, jadi ditekankan lagi bahwa semua fungsi yang tadi itu, yang ketiga tadi itu mesti terwujud dalam setiap jenis pranata yang ada. Mau pranata institusi pendidikan, ekonomi, politik, rekreasi atau apa? Atau apa namanya tadi? Rekreasi atau keindahan gitu ya. Itu ada semua. Kemudian ada 5 jenis pranata sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu pranata keluarga, pranata pendidikan, pranata agama, ekonomi, dan politik. Nah, ini tadi yang kita bahas ya. Jadi, saya rasa memang pranata yang kalau yang pranata keluarga institutnya siapa? Teman-teman tahu nggak? Kalau pranata pendidikan atau institusi pendidikan, institutnya kan ada sekolah, SD, SMP. Nah, kalau pranata agama, institutnya ada misalnya masjid, gereja, atau pesantren atau apa. Nah, kalau kalau pranatanya keluarga, kalau institusinya keluarga, institutnya siapa? Oh, orang tua, benar. Baru yang lain? Anak, kakak. Nah, semua yang ada dalam keluarga, misalnya suami, istri, ayah, ibu, orang tua, anak, ya, anak itu bisa jadi kakak, adik atau siapapun itu masuk ya ke dalam pranata itu, ke dalam institusi itu. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga masuk ke dalam pranata keluarga. Nah, itu dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Uh, Kalau misalnya saya bilang, hmm, dari teman-teman semua, siapa atau sebutkan pranata yang teman-teman menjadi institut di dalamnya atau pernah mengalami atau pernah berada dalam institut dari pranata itu. Paham nggak pertanyaan saya? Ini kan ada lima pranata sosial yang penting. Nah, teman-teman ada nggak yang menjadi bagian dari pranata, yaitu menjadi institutnya, ataupun mengalami atau mempunyai pengalaman di dalam institutnya, seperti itu. Oke, ketua kelas. Ketua kelas. Berarti kalau di pranata pendidikan, ya kan di pranata pendidikan itu berarti di sekolah gitu ya. Masuk bisa jadi. Di pranata pendidikan pasti semua ya. Kemudian di pranata keluarga. Kalau di pranata ekonomi masuk juga karena teman-teman semua bekerja kan. Semua teman-teman bekerja. Iya benar, pranata ekonomi Mbak Gadis benar. Jasmani. Oh iya benar. Mbak Citra.
Lagi, kalau politik, teman-teman pernah nggak mengatur atau mengurus kelompok masyarakat atau negara? Oh, kalau Mbak Gadis pernah lah ya, karena pernah jadi ketua kelas. Jadi dia mengurusi kelompok ya, peranata ekonomi bagus. Oke, berarti sudah paham. Sudah paham ya. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan saya itu berarti sudah paham peranata itu apa, siapa institutnya, itu institusi apa. Mewakili menjadi ketua RT. Oke. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya nanti di soal misalnya ya, di soal UAS itu saya buat pertanyaan tentang Pranata, teman-teman udah bisa jawab dong ya. Udah bisa belum? Harus bisa. Oke. Oke, mantap. Itu dia. Kalau dari bab ini sih, kalau dari bab ini menurut saya yang penting eh, untuk pengaplikasian ya, untuk penerapannya itu tadi di pengendalian sosial yang kita bahas tadi baru di Pranata ini. Ya, di 2 poin ini. Jadi pengendalian sosial tadi udah jelas, baru Pranata sosial itu biasanya keluar. Ya, di ujian nasional juga ya Pranata sosial itu biasanya ada 1 atau 2 soal yang membahas tentang Pranata ya, tentang Pranata sosial. Oke, jadi pembahasan kita sampai di sini. Jadi semua topik untuk kelas 1 ya, untuk semester 1 dan 2 sudah kita habiskan semua, sudah kita tuntaskan. Jadi tinggal saya bagikan nanti UTS sama UASnya. Nanti ditunggu ya. Nanti mungkin saya kirim via ketua kelas, via Mbak Gadis. Yang pasti di bulan ini ya, di bulan ini karena November akhir kita semua harus sudah selesai. Untuk semester 2 kita sudah harus selesaikan kelasnya, baru ada libur nanti sebelum masuk semester baru. Oke, itu dia. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita sampai jam 22.30 ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, seperti yang tadi saya sudah bilang di awal kelas, saya mau pamit. Ini saya matikan dulu ya ininya ya, rekaman kita.